Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema pemikiran kalam al-Mu'tazilah dan al-Syiah. Kami berasal dari kelompok 6 Ilmu Tauhid PAIK yang beranggotakan Nur Anissa Tiara Chandrawati, Nurul Indahsari, dan Rahmatul Nabila Nur Aini. Pengertian Mu'tazilah. Secara bahasa, kata Mu'tazilah berasal dari kata yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Sedangkan secara istilah, Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal, sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibanding dengan persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Syiah secara etimologi berarti pengikut, pendukung, partai atau kelompok. Sedangkan secara istilah, yaitu sebagian kaum muslimin dalam bidang spiritual dan keagamannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau orang yang disebut sebagai Ahlul Bait. Selanjutnya yaitu sejarah munculnya kaum Mu'tazilah. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah sebab Wasil bin Adha memisahkan diri dari pengajian Suriah yang bernama Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Kemudian Hasan al-Basri mengatakan bahwa Wasil telah memisahkan diri dari kelompok mereka dengan ajaran yang pertama, yaitu manzilah baina manzilatain, tempat untuk para pelaku dosa besar. Lihatlah perbedaannya dengan Asy'ariyah. Yang selanjutnya yaitu sejarah aliran Syiah. Munculnya Syiah dalam sejarah terdapat perbedaan di kalangan para ahli. Menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Watt, dia baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan sebuah perang Siffin. Sebagai respon atas pemerintahan Ali, terdapat arbitrase yang ditawarkan oleh Muawiyah kepada pasukan Ali. Pasukan Ali diceritakan pecah menjadi dua. Satu kelompok pendukung Ali yang disebut dengan kelompok Syiah dan kelompok yang lain yang menolak sikap Ali yang disebut dengan Khawarij. Kalangan Syiah berpendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah penggantian Khalifah Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah yang pertama yaitu Wasil bin Atha. Wasil bin Atha adalah orang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Yang kedua yaitu Abu Zail al-Alaf. Abu Zail al-Alaf wafat pada tahun 235 Hijriah. Seorang pengikut aliran Wasil bin Atha mendirikan sekolah Mu'tazilah pertama di kota Basrah. Al-Jubai. Al-Jubai adalah guru Abu Hasan al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. Pendapatnya yang masyhur adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia dan daya akal. Kemudian An-Nazam. An-Nazam pendapatnya yang terpenting adalah mengenai keadilan Tuhan, karena Tuhan itu Maha Adil, Dia tidak berkuasa untuk berlaku zalim. Yang kelima yaitu Al-Jahid. Al-Jahid ada dalam tulisan-tulisan Al-Jahid, Abu Utsman bin Bahar dijumpai paham naturalisme atau kepercayaan akan hukum alam yang oleh kaum Mu'tazilah disebut sunnah Allah.
Yang keenam, Muammar bin Abbad. Muammar bin Abbad adalah pendiri Mu'tazilah aliran Baghdad. Pendapatnya tentang kepercayaan pada hukum alam. Kemudian ada Bishr al-Mu'tamir. Dalam ajarannya yang penting menyangkut pertanggungjawaban perbuatan manusia. Kemudian ada Abu Musa al-Mudrar. Al-Mudrar dianggap sebagai pemimpin Mu'tazilah yang sangat ekstrim karena pendapatnya yang mudah mengkafirkan orang lain. Kemudian ada Hisham bin Amr al-Fuwati. Al-Fuwati berpendapat bahwa apa yang dinamakan surga dan neraka hanyalah ilusi. Belum ada wujudnya sekarang. Tokoh-tokoh aliran Syiah yang pertama yaitu Murtazilah al-Ashqari, menyebutkan bahwa hadis palsu yang menyatakan bahwa khulafa 3 sebelum Sayyidina Ali adalah imam-imam sesat dan pelopor-pelopor yang mengajak ke dalam neraka. Dalam kata pengantarnya pada buku Aslu al-Syiah wa Usuliha. Yang kedua ada Muhammad Ridho al-Muzaffar dalam kitabnya Aqaid al-Imamiyah pada bab Aqidatuna fil Da'wah ila al-Wahdah al-Islamiyah. Pada halaman 110 menunjukkan kalimat wa itida'uhu bi qasdihim li haqqihi. Sayyidina Ali meyakini bahwa 3 khalifah sebelum beliau telah merampas atau merampok hak beliau. Kemudian ada Ibrahim al-Musawi al-Janzani dalam bukunya yang berjudul Aqaid al-Imamiyah. Yang keempat ada Muhammad Husain al-Kashif al-Gita dalam Aslu al-Syiah wa Usuliha. Dengan bahasa diplomatis, dia menulis bahwa bila Sayyidina Ali tidak mau berbaiat kepada khalifah-khalifah tersebut, maka bisa berakibat timbulnya tindakan-tindakan mereka yang membahayakan Islam, bahkan menjebol Islam dari pondasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Terima kasih.